Alfa Omega Jilid 5 Bab 24. Bukankah ia ini anak tukang kayu itu? Di seberang hari-hari pekerjaan Kristus yang cemerlang di Galilea, muncullah suatu bayangan yang gelap. Orang Nazaret menolak dia. Bukankah ia ini anak Yusuf? Kata mereka itu. Selama masa kanak-kanak dan masa muda Yesus telah berbakti bersama saudara-saudaranya dalam sinagog di Nazaret. Sejak ia mulai bekerja, ia tidak lagi bersama-sama mereka itu. Tetapi dalam hal ini mereka memperhatikan apa yang telah terjadi kepadanya. Pada saat ia muncul lagi di antara mereka, minat dan harapan mereka sangat tinggi. Di sini ia bertemu kembali dengan bentuk dan wajah yang pernah ia kenal sejak kecilnya. Disinilah ibunya, saudara-saudaranya laki dan perempuan, dan segala mata pun diarahkan kepadanya ketika ia memasuki tempat kebaktian pada hari Sabat, dan mengambil tempat duduknya bersama orang-orang yang berbakti. Sebagai acara perbaktian setiap hari, ketua membaca suratan nabi-nabi dan menasihati hadirin agar tetap berharap pada seorang yang akan membawa pemerintahan yang mulia dan akan membasmi penindasan. Ia berusaha menguatkan hati para pendengarnya dengan mengulangi akan buktinya bahwa kedatangannya, dengan pengertian bahwa ia akan nampak sebagai penghulu tentara untuk melepaskan bangsa Israel. Apabila seorang rabi hadir dalam bait suci, ia diharapkan untuk memberikan suatu khotbah, dan siapapun dari antara orang Israel boleh memberikan bacaan suratan nabi-nabi. Pada hari Sabat ini, Yesus telah diminta untuk mengambil bagian dalam acara perbaktian. Ia berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Lukas 4 ayat 16-17. Bacaan kitab suci yang telah dibacakannya adalah tulisan yang menunjukkan pada Mesias itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lukas 4 ayat 17-20-22. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya, ia berbicara mengenai Mesias sebagai seorang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghibur orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang buta, dan menyatakan kepada dunia terang kebenaran. Caranya yang berkesan dan perkataannya yang ajaib itu telah menjamah hati yang mendengar oleh suatu kuasa yang belum mereka pernah rasai dulu. Arus pengaruh ilahi merombak segala rintangan. Sebagaimana Musa, mereka melihat yang tidak dapat dilihat. Pada saat hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka menyahut dengan mengatakan amin dan puji Tuhan. Tetapi bila Yesus mengucapkan, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya," dengan tiba-tiba mereka diingatkan untuk memikirkan tentang diri mereka sendiri dan pengakuan akan Dia yang sedang berbicara kepada mereka itu. Mereka, bangsa Israel, anak-anak Abraham, telah diumpamakan sedang dalam perhambaan. Mereka dikatakan sebagai orang yang tertawan
yang harus dilepaskan dari kuasa kejahatan. Mereka dikatakan sebagai orang yang tertawan yang harus dilepaskan dari kuasa kejahatan, sebagai orang yang berada dalam kegelapan dan memerlukan terang kebenaran. Kesombongan mereka diganggu dan ketakutan mereka dibangkitkan. Perkataan Yesus menyatakan bahwa pekerjaannya bagi mereka itu adalah sangat bertentangan dengan apa yang mereka telah rindukan. Perbuatan mereka mungkin dapat diselidiki dengan teliti. Walaupun mereka tepat dan cermat dalam upacara-upacara secara luar, mereka takut akan mata yang terang yang amati mereka itu. Siapakah Yesus ini? Tanya mereka itu. Ia yang telah menyatakan bagi dirinya kemuliaan Mesias adalah anak seorang tukang kayu dan telah bekerja dengan bapaknya Yusuf. Mereka telah melihat dia pergi bekerja naik turun bukit. Mereka telah berkenalan dengan saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan mengetahui hidup dan pekerjaannya. Mereka telah melihat dia tumbuh dari kanak-kanak hingga menjadi orang muda, dan dari orang muda hingga dewasa. Walaupun kehidupannya tidak bercacat, mereka tidak mau percaya bahwa ia adalah seorang yang telah dijanjikan itu. Alangkah besar perbedaannya di antara pengajarannya mengenai kerajaan yang baru itu dengan apa yang mereka dengar dari ketua-ketua mereka. Yesus tidak berkata apa-apa mengenai kelepasan mereka dari jajahan Roma. Mereka telah mendengar tentang mukjizat-mukjizatnya dan telah mengharap bahwa kuasanya akan dipakai bagi keuntungan mereka. Tetapi mereka melihat bahwa tidak ada pernyataan bagi maksud yang seperti ini. Pada saat mereka membuka pintu kebimbangan, hati mereka menjadi keras hingga tidak mudah dilembutkan lagi pada saat itu. Setan telah bertekad bahwa mata yang telah buta itu tidak boleh dibuka hari itu, atau jiwa-jiwa yang terbelenggu dibebaskan. Dengan giat, ia bekerja untuk mengikat mereka dalam keadaan tidak percaya itu. Mereka tidak memikirkan tanda yang diberikan ketika mereka digoncangkan oleh keyakinan bahwa ialah penebus mereka yang sedang berkata pada mereka itu. Tetapi Yesus kini memberi suatu bukti keilahiannya dengan menyatakan pikiran mereka yang tersembunyi. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Lukas 4 ayat 23-27. Oleh hubungan peristiwa ini dalam kehidupan nabi-nabi, Yesus menjawab pertanyaan para pendengarnya. Hamba-hamba yang telah dipilih Allah untuk suatu pekerjaan yang istimewa tidak diizinkan bekerja bagi orang yang berhati keras dan tidak percaya. Tetapi mereka yang mempunyai hati untuk merasa dan iman untuk percaya menyetujui akan bukti kuasanya melalui nabi-nabi. Pada zaman Elia, orang Israel telah meninggalkan Allah. Mereka bergantung pada dosa mereka dan menolak amaran Roh Kudus melalui pesuruh-pesuruh Allah. Dengan demikian, mereka memutuskan diri mereka dari saluran melalui mana berkat-berkat Allah dapat disalurkan kepada mereka.
Tuhan melewati rumah orang Israel di dalam suatu negeri kafir dengan seorang perempuan yang tidak tergolong pada umat pilihan. Tetapi wanita ini diperkenankan karena ia telah mengikuti terang yang telah diterimanya, dan hatinya dibuka bagi suatu terang yang lebih besar yang dikirimkan Tuhan kepadanya melalui nabinya. Adalah untuk alasan yang sama, sehingga pada zaman Elisa orang kusta pada Bani Israel dilewati. Tetapi Naaman, seorang kafir yang berkedudukan tinggi, setia kepada keyakinannya pada yang benar, dan telah merasa keperluannya yang besar akan pertolongan. Ia berada dalam suatu keadaan untuk menerima pemberian rahmat Allah. Ia bukan hanya disucikan dari penyakit kusta, tetapi juga diberkati dengan suatu pengetahuan akan Allah yang benar. Derajat kita di hadapan Allah bergantung bukannya atas banyaknya terang yang telah kita terima, tetapi atas penggunaan dari apa yang kita miliki. Maka dengan hal ini, walaupun orang kafir memilih yang benar seberapa jauh mereka dapat membedakannya, berada dalam suatu keadaan yang lebih diperkenankan daripada mereka yang telah memiliki terang yang besar dan mengaku melayani Allah, tetapi tidak mempedulikan terang itu. Dan kehidupan mereka setiap hari berlawanan dengan pengakuan mereka. Perkataan Yesus kepada para pendengarnya di dalam rumah sembayang menempelak akar dari sikap membenarkan diri mereka, menekankan kepada mereka kebenaran yang pahit bahwa mereka telah terpisah jauh dari Allah, dan menghilangkan pengakuan mereka sebagai umatnya. Tiap-tiap perkataan adalah sebagai sembilu yang menyayat pada saat keadaan mereka yang sebenarnya dibentangkan di hadapan mereka itu. Mereka menyelecehkan kepercayaan yang pada mulanya telah diilhamkan oleh Yesus kepada mereka itu. Mereka tidak mengaku bahwa ia yang telah lahir dari kemiskinan dan kehinaan itu adalah lain daripada orang yang biasa. Roh ketidakpercayaan mereka menimbulkan permusuhan. Setan telah mengendalikan diri mereka itu, dan dengan murka mereka berseru melawan juru selamat. Mereka telah berpaling daripadanya yang pekerjaannya adalah menyembuhkan dan memperbaiki. Kini mereka menyatakan sifat-sifat si pembinasa. Waktu Yesus menyinggung mengenai berkat-berkat yang diberikan kepada orang kafir, roh kesombongan kebangsaan daripada pendengarnya telah dibangkitkan, dan perkataannya telah ditelan oleh suara gemuruh banyak orang yang tidak merasa puas. Orang-orang ini telah menyombongkan diri mereka karena memelihara Taurat, tetapi kini kesombongan mereka diserang, sehingga mereka hampir mengadakan pembunuhan. Rombongan bubar, dan mereka pun menangkap Yesus, mendorong dia keluar dari dalam rumah ibadah dan keluar dari dalam kota. Rupanya semua mengingini kebinasaannya. Mereka menarik dia hingga ke tepi jurang dengan maksud untuk menolak dia jatuh. Teriakan kutukan memenuhi angkasa. Ada yang melempar batu padanya. Ketika dengan tiba-tiba ia menghilang dari pemandangan mereka itu. Pesuruh-pesuruh surga yang menyertai dia di dalam rumah ibadah juga menghatar dia di tengah-tengah komplotan yang sedang marah itu. Mereka menutup dia dari musuh-musuhnya dan membawa ke suatu tempat yang aman. Demikianlah caranya malaikat melindungi Lot dan memimpin dia keluar dengan selamat dari dalam negeri Sodom. Demikian pula caranya mereka melindungi Elisa di suatu bukit kecil di dalam kota. Bila bukit-bukit yang melingkar itu telah dipenuhi oleh kuda dan kereta Raja Syria dan sejumlah besar tentara yang lengkap, Elisa melihat lereng bukit yang lebih dekat telah ditutupi oleh tentara Allah, kuda, dan kereta perang mengelilingi hamba Allah. Demikian pula pada sepanjang zaman, malaikat Tuhan menyertai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Pasukan kejahatan yang sangat besar melawan segala orang yang akan menang. Tetapi Kristus mengajak kita memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara surga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang kasih akan Allah.
untuk melepaskan mereka itu dari bahaya apapun, kelihatan dan tidak kelihatan. Kita telah dipelihara oleh perantaraan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui rahasia penjagaan Allah sampai dalam terang kekekalan kita melihat pemeliharaan Allah. Maka kita akan mengetahui bahwa seluruh keluarga surga menaruh perhatian pada keluarga Allah di atas dunia ini, bahwa pesuruh-pesuruh dari tahta Allah menyertai langkah kita setiap hari. Apabila Yesus di dalam rumah sembahyang membaca suratan nubuatan, ia berhenti sejenak untuk penjelasan terakhir mengenai pekerjaan Mesias. Setelah membaca perkataan ini, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan, ia lewatkan bagian kalimat, hari pembalasan Allah kita. Yesaya 61 ayat 2. Hal ini adalah kebenaran sebagaimana juga yang pertama dalam nubuatan tersebut. Dan dengan tenang Yesus tidak menyangkal akan kebenarannya. Ucapan yang terakhir ini dengan senang hati diterima oleh para pendengarnya, dan mereka rindu akan digenapi. Mereka mengumumkan hukuman terhadap orang kafir, dengan tidak menyadari bahwa kesalahan mereka sendiri lebih besar dari kesalahan orang lain. Mereka sendiri sebenarnya sangat memerlukan rahmat yang mereka ingkari pada orang kafir. Pada hari itu, di dalam rumah sembahyang, waktu Yesus berdiri di hadapan mereka itu adalah menjadi kesempatan mereka untuk menerima panggilan surga. Ia yang berkenan kepada kasih setia. Mika 7 ayat 18. Dengan seorang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tidak ada suatu panggilan lagi yang ia dapat berikan pada mereka untuk bertobat. Menjelang akhir masa kerjanya di Galilea, kembali ia mengunjungi rumah di mana ia tinggal di masa kanak-kanak. Sejak ia ditolak di sana, kemasyhuran pengajaran dan mukjizatnya tersebar di seluruh negeri itu. Tidak dapat disangka lagi bahwa ia mempunyai kuasa yang melebihi kuasa manusia. Orang Nazaret mengetahui bahwa ia berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan sekalian orang yang ditindas oleh setan. Di seluruh negeri tidak kedengaran lagi keluhan penyakit karena ia telah melalui rumah mereka, menyembuhkan segala penyakit. Rahmat dinyatakan dalam tiap-tiap tindakan hidupnya yang membuktikan pengurapan ilahi. Sekali lagi di saat mereka mendengar perkataannya, orang Nazaret tergerak oleh roh nabi. Tetapi kini mereka tidak mau mengakui bahwa orang ini yang telah dibesarkan di antara mereka adalah lain atau lebih besar daripada mereka itu sendiri. Masih mendengung di gendang telinga mereka itu ingatan yang pahit ketika Yesus mengakui bahwa ia sendiri yang dijanjikan itu. Ia telah menyangkal adanya satu tempat bagi mereka pada bangsa Israel, karena telah ditunjukkannya bahwa mereka itu kurang layak pada pemandangan Allah ketimbang seorang kafir. Dari saat inilah walaupun mereka bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Mereka tidak mau menerima itu sebagai Kristus yang datang daripada Allah. Karena ketidakpercayaan mereka, Juru Selamat tidak dapat mengadakan banyak mukjizat di antara mereka. Hanya beberapa hati yang dibuka untuk menerima berkat-Nya. Dan dengan terpaksa ia meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Sekali roh tidak percaya itu digemari, maka roh itu mengendalikan orang Nazaret. Roh itu pun telah mengendalikan anggota Sanhedrin dan seluruh bangsanya. Dengan iman dan orang banyak, penolakan pertama akan pernyataan kuasa Roh Kudus adalah menjadi permulaan kebinasaan mereka. Untuk membuktikan bahwa penolakan yang pertama benar adanya, mereka meneruskan untuk mencari kesalahan pada perkataan Kristus. Penolakan mereka akan Roh Kudus yang berpuncak di kayu salib Golgota menghasilkan kebinasaan kotanya, dan tercerai-berainya bangsa laksana ditiup oleh angin. Oh, alangkah rindunya Kristus untuk membuka pada orang Israel harta kebenarannya yang indah itu. Tetapi karena kebutaan kerohanian mereka yang semacam itu, sehingga mustahillah bagi Dia untuk menyatakan pada mereka itu kebenaran dan berhubungan kepada kerajaannya.
Mereka bergantung kepada kepercayaan dan upacara-upacara mereka yang tidak ada gunanya. Dikala kebenaran surga menanti penerimaan mereka, mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk sampah dan sekam duniawi. Di saat roti hidup dapat mereka peroleh, mengapa mereka tidak pergi kepada firman Allah dan menyelidik dengan rajin untuk mengetahui kalau mereka berada dalam kesalahan? Perjanjian Lama menyatakan dengan jelas seluk-beluk pelayanan Kristus, dan berulang-ulang ia kutip dari tulisan nabi-nabi dan menyatakan, "Pada hari ini genaplah nasa ini sewaktu kamu mendengarnya." Jikalau mereka dengan setia telah menyelidik kitab suci, membawa segala teori mereka untuk diuji oleh firman Allah, Yesus tidak perlu meratapi akan penyesalan mereka. Ia tidak perlu lagi mengatakan, "Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Lukas 13 ayat 35. Mungkin mereka telah mengenal akan bukti ia sebagai Mesias, sehingga bahaya yang sedang mengancam kota mereka yang sombong itu dapat disingkirkan. Tetapi pikiran orang Yahudi telah menjadi sempit oleh kesombongan yang tidak masuk akal. Ajaran Kristus menyatakan kekurangan tabiat mereka dan menuntut pertobatan. Jika mereka menerima akan pengajarannya, perbuatan mereka harus diubah, dan harapan mereka yang disimpan dalam hati itu ditinggalkan. Agar dihormati oleh surga, mereka patut mengorbankan kehormatan manusia. Jika mereka hendak menuntut pekerjaan rabi yang baru ini, mereka harus menjalani arah yang bertentangan dengan pikiran ahli pikir dan guru besar zaman itu. Kebenaran tidak populer pada zaman Kristus. Begitu pula pada zaman kita ini, tidak sepopuler sejak setan pertama-tama memberikan pada manusia tipuan oleh mengemukakan dongeng yang membawa pada kesombongan diri. Tidakkah kita zaman ini menemui teori-teori dan doktrin-doktrin yang tidak berdasarkan firman Allah? Manusia bergantung dengan teguhnya pada ajaran dan teori itu, sebagaimana orang Yahudi bergantung pada tradisi mereka. Para pemimpin Yahudi telah dipenuhi dengan kesombongan rohani. Keinginan mereka bagi kemuliaan diri ternyata hingga di dalam upacara bait suci. Mereka mencintai kursi yang tertinggi di dalam bait suci. Mereka sangat senang dengan hormat yang diberikan oleh orang banyak di pasar-pasar, dan mereka bangga dengan gelar mereka yang disebut-sebut oleh orang banyak. Pada saat kealiman yang benar berkurang, mereka menjadi lebih cemburu terhadap tradisi-tradisi dan upacara-upacara mereka. Oleh karena pengertian mereka telah digelapkan oleh roh cinta diri yang fanatik, mereka tidak lagi mengimbangi kuasa perkataan Kristus yang meyakinkan itu dengan kerendahan kehidupannya. Mereka tidak menghargai akan fakta bahwa kebesaran yang benar tidak dapat ditunjukkan oleh perkara-perkara di luar. Kekurangan manusia itu ternyata seluruhnya tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai Mesias. Mereka bertanya, jikalau ia benar sebagaimana pengakuannya, mengapakah ia begitu sederhana? Jika ia merasa puas tanpa bala tentara, apakah akan terjadi dengan kerajaannya? Bagaimana dapat kuasa dan kemuliaan yang begitu lama diharapkan membawa bangsa-bangsa sebagai rakyat bagi kota orang Yahudi? Bukankah imam telah mengajarkan bahwa bangsa Israel yang akan memegang pemerintahan di seluruh dunia? Dan mungkinkah bahwa guru-guru agama itu bersalah? Tetapi bukanlah karena itu, karena tidak ada penarikan luar dalam kehidupan Yesus yang membawa bangsa Yahudi menolak Yesus. Ia adalah perwujudan kesucian. Sedangkan mereka tidak suci. Ia tinggal di antara manusia sebagai suatu teladan kesucian yang tidak bercacat. Kehidupannya yang tidak bernoda itu memancarkan terang pada hati mereka itu. Kesungguh-sungguhan hatinya menyatakan ketidaksungguhan mereka. Hal ini hanyalah membuka kedok kesucian yang berpura-pura dan menyatakan kejahatan mereka sampai ke akar-akarnya. Terang inilah yang tidak diterima. Jikalau Kristus menaruh perhatian pada orang-orang Farisi dan meninggikan ajaran dan peribadatan mereka, tentu mereka telah menyambut dia dengan kesukaan.
Tetapi bila ia berbicara tentang kerajaan surga sebagai suatu hadiah anugerah bagi seluruh manusia, ia sedang mengemukakan suatu ajaran agama yang tidak disetujui sama sekali oleh mereka itu. Teladan dan ajaran mereka itu sendiri tidak pernah menjadikan pelajaran terhadap Allah itu berkenan. Bila melihat Yesus memberikan perhatian pada seorang yang mereka benci dan tolak, hal itu membangkitkan hawa nafsu kesombongan hati mereka. Walaupun mereka bangga karena di bawah singa dari suku Yahudi. Wahyu 5 ayat 5. Israel harus ditinggikan melebihi seluruh bangsa, tetapi mereka lebih sanggup menerima kekecewaan, cita-cita yang telah gagal daripada mereka menerima pukulan dalam teguran Kristus bagi dosa mereka itu, yang mereka rasakan dari kehadirat kesuciannya.